Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'wa ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian. Sebenarnya ini masih bahasan dari Zadul Ma'ad, tetapi kita perluas ya. Kita perluas ke bab fikihnya. Karena di Zadul Ma'ad ini tidak mendetail. Karena di Zadul Ma'ad tidak detail fikihnya. Boleh tinggal hujan ya. Malam. Yes. Kita lanjutkan kajian fikih Ramadan atau fikih Syam. Ini sebagai perluasan atau pengayaan dari kitab Zadul Ma'ad. Karena di Zadul Ma'ad tidak terlalu rinci bab fikih. Wa yustahabu fi shaumi salasatu asya'. Ada yang sangat disunahkan di antara ibadah puasa itu adalah yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu sunnah yang paling dan sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Menyegerakan berbuka itu adalah sunnah yang sangat dan paling afdol dalam ibadah Ramadan. Sampai-sampai dalam hadisnya bahwa umatku masih baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia masih dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam keadaan afdal begitu selama mereka menyegerakan berbuka. Ada sedikit kendala teknis. Itu yang pertama ya, jadi afdaliyah Ramadan itu dapat diraih dengan cara kita menyegerakan berbuka ya, menyegerakan apapun yang sekiranya membuat Ramadan kita afdal kita lakukan. Kenapa? Karena goal dari Ramadan itu adalah diampuni dosa-dosa. Tujuan atau goal dari Ramadan adalah diampuni dosa-dosa. Di awal pertemuan kita membahas di antara 3 orang yang celaka itu, yang kedua adalah orang yang masuk Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Itu berarti tujuan utama dari Ramadan adalah diampuni dosa-dosa. Ada orang yang berhasil saat bulan puasa, ada orang yang gagal dengan bulan puasanya. Agar kita berhasil di dalam bulan puasa, maka kita ikuti seluruh apa yang berkenaan dengan ibadah di bulan puasa, agar tujuan puasa kita tercapai, yaitu apa? Tughfar dzunubuhum. Karena 3 orang yang celaka, nomor 2-nya itu kan orang yang masuk Ramadan tetapi keluar dari Ramadan tidak diampuni. Mengapa diampuni dosa-dosa sebagai tujuan utama? Karena tujuan besarnya yaitu la'allakum tattaqun tidak mungkin dicapai kalau kita tidak diampuni dosa-dosanya. Satu hal yang menjadikan kita tidak bisa bertakwa adalah masih banyaknya dosa-dosa kita. Dosa adalah beban kehidupan yang paling berat. Dosa itu adalah beban hidup yang paling serius, yang paling berat.
Hal itu sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Alam Nasrah atau An-Syirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Dosa itu anqadha zahrak, membebani punggung kita. Maka kalau kita boleh simpulkan, dosa adalah beban terbesar hidup kita. Dia itu memberatkan punggung, artinya membuat kita malas dalam ibadah dan ketakwaan. Kalau kita malas sholat, kita malas beribadah yang lain, malas tahajud, bahkan malas tilawah, itu ujung pangkalnya ada pada dosa. Ada dosa yang belum kita taubati, ada dosa yang belum diampuni, belum kita mintakan taubat dan permohonan maafnya. Sehingga di antara tujuan puasa itu yang paling utama, goal dari puasa kita adalah diampuni dosa-dosa. Setelah diampuni dosa-dosa, barulah kita dapat meraih la'allakum tattaqun. Tidak mungkin orang itu meraih la'allakum tattaqun sebelum dosa-dosanya diampuni. Dan dosa diampuni adalah tujuan utama puasa kita. Sebagaimana dalam hadis, Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha minhu falam tughfar dhunubuhu. Sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan setelah sebulan, dosa-dosanya tidak diampuni. Ini hadis merupakan penegas bahwa tujuan utama kita itu agar dosa-dosa kita diampuni. Setelah dosa kita diampuni, barulah kita berbicara tentang la'allakum tattaqun, agar kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini yang menghambat kita bertakwa adalah dosa. Maka taubati dulu dosa-dosanya. Dan di antara cara yang paling mudah mentaubati dosa adalah memperbanyak istighfar. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kembali kepada Allah, karena aku pun tiap hari bertaubat kepada Tuhanku 100 kali. Kalau Rasul saja yang diampuni dosanya, yang dijamin surga oleh Allah, yang merupakan Safiyullah wa Khaliluhu, yang merupakan Habibullah wa Mustafahu, itu taubatnya 100 kali, apalagi kita yang belepotan dan belepetan dengan dosa. Belepotan itu dosa besar, belepetan itu dosa kecil. Ramotok dengan rametek dosa kita banyak, yang kecilnya balatak, yang besarnya balopak. Maka cara mentaubatinya adalah dengan memperbanyak istighfar. Bahkan istighfar itu adalah zikir yang paling afdal di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa istighfar di kala sahur. Jadi zikir yang paling afdal di waktu sahur adalah istighfar. Baik waktu sahur ketika puasa atau waktu sahur di waktu luar puasa. Zikir yang paling afdal adalah istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar bisa dengan dua redaksi. Boleh Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau dengan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Minimal 100 kali, maksimalnya tidak ada bilangannya. Rasul saja tiap hari bertaubat kepada Allah 100 kali. Nah, kalau kita sudah diampuni dosa-dosanya, barulah kita bisa bicara la'allakum tattaqun, agar kalian meraih derajat takwa. Karena takwa itu definisinya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan perintah menjauhi larangan kalau dosa-dosa kita masih membebani punggung kita? Dosa kita masih membebani fisik dan jiwa kita. Dosa kita masih menghambat kita melaksanakan ketaatan. Alladzi anqadha dhahrak. Dosa-dosa itulah yang selama ini membebani punggung dan badan kita. Nah, kita dalam hal ini, terutama dalam taklim kita, berusaha dan berupaya bagaimana supaya kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikategorikan sebagai orang yang celaka. Saya ulangi, hadis tentang orang celaka itu ada 3. Yang pertama, sungguh celaka seseorang yang disebut nama Rasulullah tidak bersalawat. Ragiman farajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang kedua, orang celaka itu adalah
Rogimaan furajulin dakhala alaihi Ramadan falam tuqbal suman salakha minhu falam tuqbal dzunubuhu. Sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Yang ketiga orang celaka adalah rogimaan furajulin adraka abawahi indal kibar aw ahadihima falam yudkhilahul jannah. Orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya sudah sepuh namun dia tidak menjadikan itu kesempatan emas, kesempatan baik untuk meraih tiketnya ke surga. Padahal tiket surganya ada pada orang tuanya. Dia tidak mau mengurusnya, berarti dia meninggalkan kesempatan emas. Itu yang disebut orang yang celaka. Satu yang celaka itu orang yang pelit dengan sholawat. Yang kedua orang celaka itu yang Ramadannya tidak diampuni. Yang ketiga orang celaka itu yang tidak memanfaatkan kesempatan ketika orang tuanya sudah sepuh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka. Dan jihad kita ini menjadi saksi bahwa kita berusaha menuju ke sana. Kita menahan ngantuk, menahan apalagi tiris ya begitu untuk duduk di majelis ilmu, berjihad, bersabar dan meraih keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi saksi kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sunnah ibadah puasa itu adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur teh ulah jam 3, ulah setengah 3 kita main sahur, makan malam kita mah. Sahur itu setengah 4 atau jam 4 sampai akhir waktu sahur habis, nah itulah sahur. Imsak itu tanda kehati-hatian. Sebenarnya waktu imsak yang hakiki itu adalah adzanul fajr, adzan subuh. Bahkan dalam hadis, ketika engkau punya sesuatu di tangan, lalu azan subuh, segera makan. Di tangan, bukan di mangkok. Apalagi ngeruk deui ya gitu. Keduk deui sama itu bukan kondisi darurat azan segera habiskan. Jadi dalam keterangannya kalau kalian mendengar azan masih ada di tangan yang bisa disuapkan segera. Setelah itu selesaikan ya. Sahur. Jadi waktu sahur yang takhirus sahur yang dimaksud adalah sampai azan berkumandang. Tetapi memang di kita azannya juga harus konsisten. Kalibrasinya harus tepat. Khawatir kalau kita tidak punya waktu ihtiyati, sebenarnya sudah masuk fajar tapi ada yang belum azan begitu. Ini juga perlu hati-hati. Jadi kita karena menganut mazhab kehati-hatian al-ihtiyati, apalagi dalam fikih Syafi'i, ihtiyati itu sangat diutamakan. Maka kita berhenti 10 menit sebelum azan subuh, itu demi menjaga kehati-hatian ya. 10 menit itu menjaga kehati-hatian, tetapi waktu hakikinya adalah ketika azan subuh. Jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah berhenti makan ketika imsak. Nah, 10 menit menjelang subuh, manfaatkan itu. Kalau ada yang belum beres atau ada yang mesti diselesaikan dari makan kita, maka selesaikan. Apalagi mungkin yang terlambat dan sebagainya. Di antara afdholiyah Ramadan adalah mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Lalu yang ketiga, afdholiyah atau sunnah Ramadan adalah watarkul hujri minal kalam. Ini yang agak sulit ini. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dari pembicaraan. Ini rahasia sukses Ramadan tuh ini. Menjaga diri kita dari pembicaraan yang tidak bermakna atau tidak bermanfaat. Tarkul hajri minal kalam, yang dapat sekiranya menyakiti, membuka aib orang lain, meremehkan, itu dapat menggagalkan keutamaan Ramadan kita. Bahkan itu tolak ukur dari keberhasilan Ramadan kita. Dalam sebuah hadis, man lam yada' qaula zur, orang yang tidak dapat menjaga lisannya, wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak memerlukan puasa. Mudah-mudahan kita dapat menjaga hakikat Ramadan dengan menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin al-idan wa ayyam at-tasyrik wal as-salasa. Ada 5 puasa yang diharamkan dalam syariat kita. Yang pertama 2 hari raya Idul Fitri dan Adha, itu 2. Yang ketiga, yang berikutnya ayyam at-tasyrik as-salasa, 3 hari tasyrik. Itu puasa yang diharamkan, 2 hari raya
dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 ba'da Idul Adha. Kenapa alasannya? Karena masih banyak daging. Alasannya itu. Ya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa Idul Adha itu dan Ayyamun Tasyrik itu adalah hari makan dan hari minum. Hari kita menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa daging kurban. Karena daging kurban adalah daging yang paling berkah. Daging kurban adalah daging yang paling berkah. Bahkan orang yang tidak suka daging sekalipun hendaknya dia mengambil meskipun hanya sesendok. Yang tidak suka daging sama sekali, untuk daging kurban wayahna sasendok menyoel. Karena daging kurban adalah daging yang paling barokah. Yang asam urat juga. Yang asam urat juga. Sasendok pas sacuil begitu, sendok teh nyobain daging kurban itu barokah. Setelah nyobain sendok geringan oh itu walhasil 3 mangkok soto sama gulainya. Wah itu dah samuratnya langsung sembuh itu. Langsung sembuh samuratnya. Tadinya tidak bisa jalan, setelah makan gulai itu langsung lompat ke puskesmas. Jadi meskipun kita tidak suka daging untuk Idul Adha, maka cobalah meskipun hanya luqmah. Luqmah itu apa? Satu suap. Li'anna fiha barakah. Karena daging kurban adalah daging yang paling barokah. Dimakan hidangan Allah itu. Kurban itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 hari yang diharamkan. Hari Raya Fitri, Hari Raya Adha, dan 3 hari setelah Adha. Jangan berpuasa di hari itu karena hukumnya haram. Kalau ada yang memaksa hari itu puasa, dosa hukumnya. Hukumnya adalah dosa. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Yang makruh itu puasa di hari Rabu. Kalau kita puasa di hari Rabu hukumnya makruh. Rabu misalnya ini hari apa ini? Kita Senin Kamis, puasa lah. Itu puasa hari Rabu, makruh hukumnya. Atau ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, Rabu. Maka itu juga makruh hukumnya. Itulah pentingnya mengapa kita mengetahui awal Ramadan, supaya kita tidak puasa jatuh di hari yang diragukan. Karena makruh hukumnya puasa di hari yang meragukan. Kalau hari meragukan mendingan tidak puasa. Tapi alhamdulillah di kita sudah ada penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan di sidang isbat. Jadi kita tidak ada istilah hari ragu lagi karena kita punya lembaga yang secara otoritas punya kewenangan untuk menentukan hari awal Ramadan dan akhir Ramadan, sehingga hal ini tidak perlu dijadikan masalah. Wa man wati'a fi nahari Ramadan aminan fil farji fa alaihi al-qada wal kafarah wa hiya 'idqu raqabah mu'minatin fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Ini yang kemarin ditanyakan oleh kalau tidak salah Pak Haji atau Pak Didi ya kemarin. Wa man wati'a, barang siapa yang menjima bersetubuh fi nahari Ramadan, di siang Ramadan amidan secara disengaja. Ini fikih Syafi'i ya, fikih Syafi'i. Fil farji, bersetubuhnya di farjinya, di kelamin, berarti bukan persetubuhan cumbu ataupun hanya cium, tetapi memang bersetubuh beneran. Fa alaihil qada, dia wajib mengqada. Wal kafarah, dan kifaratnya. Qadanya dibayar 1 hari, kifaratnya dibayar 2 bulan puasa berturut-turut. Berat pokoknya mas siang-siang sapa teman berat pokoknya. Sapa teman dulu pasar teman ya tetap pokoknya bahasa Sundana ya. Ini 2 bulan. 2 bulan, bayarnya 2 bulan bayar nanti. Kifaratnya juga. Iya. Kodoknya 1 hari, misalkan berhubungan badan 1 hari, di hari batalnya itu kodok 1 harinya plus kifaratnya. Dan kifaratnya hukuman, kodok tetap berlaku. Ini dalam fikih Syafi'i begitu. Berarti totalnya 1 hari plus 2 bulan. 1 hari plus 2 bulan. 1 harinya kodok, 2 bulannya hukuman. Terus itunya ngasih makan? Itu alternatif. Alternatif. Manawi terkiat 2 bulan puasa, tos baik kutuangan lah gitu. Sudah. Jadi mentraktir aja memberi makan kalau tidak kuat puasa. Wahya idqu raqabah, ini urutan bukan pilihan, ini urutan. Yang pertama idqu raqabah, bebaskan budak. Kalau ada budak sekarang, tidak ada sekarang kan.
Yang kedua, fa illam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Lakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Berarti 1 hari qadanya, 2 bulan hukumannya. Nah, berat kecil itu. 1 bulan bagus kawalahan, ini harus 2 bulan. Waliyahzubillah. Nah, kalau tidak sanggup, fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa'id amusitina miskinan, kasih makan 60 fakir miskin, masing-masing 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1 porsi, berarti 60 porsi. 1 hari batal karena jima suami istri, maka itu kifaratnya 60 ngasih makan fakir miskin. 1 hari qada plus 60 porsi makan orang miskin. Jadi kalau nanti setelah Syawal selesai, yang sempat batal karena berjima suami istri, maka lakukan qadanya 1 hari plus kifaratnya ngasih makan 60 fakir miskin. 1 harinya itu adalah 1 mud, berarti 1 porsi. Ya, kalau 1 porsi misalkan 20.000 zaman sekarang, berarti 20 kali berapa? 60, berapa itu? 1.200.000. Kalau porsi di kita 20.000. Tapi ada yang menyeragamkan bahwa kifarat itu 30 ribuan di kota mah. Jadi 30 kali 60 berapa? 30.000 kali 60 fakir miskin 1.800.000. Selama 2 bulan? 1 hari. 1 kali saja. 1 kali. Jadi jadi gini melaksanakannya, bayar kodoknya 1 hari plus nasi makan 60 porsi untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Untuk 1 hari. 1 kali batal. 1 kali batal. Bayar kodoknya 1 hari plus hukumannya kifaratnya 60 porsi untuk orang miskin. Sekali saja. Apa 2 bulan? Sama 2 bulan. 2 bulan. 1 kali aja. 2 bulan mau puasa. Puasa kalau kita pilih puasa. Kalau kita pilih puasa 2 bulan. Pamit tepiat 2 bulan puasa, terus abi mah alih puasa ngasih makan saja. Sekali beli 60 porsi bagikan. Dah beres hukuman kita. Jadi bayar kodoknya. Kalau fikih Syafi'i bayar kodoknya 1 hari plus 60 porsi fakir miskin. Sekali saja, jangan tiap hari. Kalau 2 bulan mah tuh bisa-bisa Ramadan tuh mau meser acuk gitu. Idul Fitri teh mau meser acuk gitu, bahwasanya mulai THR. Kunaon pa teu meser acuk, CF ku kiparat gitu. Jadi CF ku kiparat gara-gara sama teman sama istri sampai merugikan keluarga, ya kan? 1 hari batal puasa, hukumannya kalau diuangkan 1.800.000 untuk porsi kota. Kalau kabupaten mungkin 1.200.000, hukumannya 20 per porsi. Jadi makanya jangan macam-macam di Ramadan untuk hubungan suami istri. Berat hukumannya. Di ibadah haji pun yang paling berat hukuman itu hubungan suami istri. Kalau orang melanggar ibadah haji dengan hubungan suami istri sebelum tahallul kubro, uwih deui itu hajinya batal. Makanya paling berat, tahallul kubro itu paling berat. Sebelum tahallul kubro kita sudah hubungan suami istri, itu berat hukumannya. Uwih deui supaya makanya sabar sampai tahallul kubro, cukur atau botak atau dipotong, barulah itu kita boleh berhubungan suami istri. Selama 3 hari 4 hari mah ditahan dulu. Nah ini berat. Makanya tidak heran ada kejadiannya, mohon maaf, ada yang sampai berhubungan di balik pintu di pas keluar sa'i di Marwah itu, saking tidak kuatnya. Jadi setelah tahallul kubro cukur kayak longkang itu kosong tuh tukang pantau, akhirnya di tukangan pantau ketangkap sama askar kan. Gitu saking tidak tahannya. Ya, makanya itulah. Tapi kalau sudah tahallul kubro, mangga boleh di kuburan kumaha wae ge mangga. Mangga ku hajar jahanam mangga, bade ku nontah lentah Afrika mangga, black mamba
mangga itu silahkan. Kalau ba'da tahallul kubro. Jadi dalam ibadah Ramadan, dalam ibadah haji sekalipun, hukuman terberat itu pelanggarannya adalah jima suami istri. Kan itu menguji keimanan kita. Nah, itulah hukuman orang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan dengan pelanggaran berat, yaitu hubungan suami istri. Untuk 1 hari batal, maka 1 hari qadha plus kifaratnya. Kifaratnya ada 3 pilihan. 1 bebasin budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga silahkan ngasih makan fakir miskin 60 orang. Dipilih maksud dipilih itu kalau puasa sanggup puasa dulu. Kalau puasa 2 bulan tidak sanggup baru turun ke yang ketiga, yaitu memberi makan 60 fakir miskin ya. Bukan pilihan tetapi kesanggupan ya. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu li kulli yaumin muddin. Kemudian kalau ada kerabat kita atau sepuh kita, orang tua kita ya, meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka ahli waris harus mengqadha puasanya. Kita punya orang tua yang sudah lanjut usia, kemudian masuk Ramadan belum berpuasa, maka ahli waris menghitung berapa hari orang tua kita tidak berpuasa, diqadhakan. Kalau itu yang cuma itu kan berdua. Iya. Suami istri. Kifaratnya apakah dua-dua? Dalam hadisnya itu Nabi menyuruh si akangnya aja untuk membayar kifaratnya. Kan ceritanya itu ada seorang sahabat ya. Ini masuk sekali ceritanya. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun. Datang seseorang, tidak disebut namanya. Ini lagi-lagi dalam hadis-hadis Nabi itu kalau ceritanya tentang sesuatu yang tanda petik rada pikaeraeun itu tidak disebut namanya. Dibuat nakiroh, dibuat tidak jelas. Ja'a rajulun, datang seseorang. Tapi kalau kebaikan biasanya disebut namanya. Datang seorang bernama ini, datang sahabat bernama ini. Nah ini karena ini ada ada nuansa malunya, maka hanya disebut datanglah seseorang kepada Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, iklan dulu. Halaktu, aduh ya Rasul, ciloko ini kalau ini. Ciloko ini, cilaka. Halaktu itu cilaka. Waduh Rasul, aku ciloko ini. Qala malaka, kenapa? Piye? Qala waqa'tu ala mar'ati wa ana shaim. Bahasa urang nama abdi geubis kapun bojo. Geubis bahasa teh waqa'tu. Tikosewan gitu. Punten Rasul abdi tikosewan kapun bojo punten 13 begitu. Waqa'tu ala zaujati ala mar'ati wa ana shaimun, padahal saya sedang puasa. Wa fi riwayatin fi Ramadan, dalam riwayat ini dijelaskan Ramadannya. Faqala sallallahu hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Rasul bertanya, kamu punya budak enggak, bebaskan? Oh, enggak punya. Fahal tastati an tasuma syahrin mutatabi'ain? Kamu tidak punya budak sahaya, udah puasa aja 2 bulan berturut-turut. Qala la ya Rasulullah, itu tidak sanggup juga 2 bulan puasa berturut-turut. Faqala fahal tajidu it'ama bisittina miskinan? Kamu punya enggak uang untuk ngasih makan 60 fakir miskin? Atau makanan atau uang untuk beli itu? Qala la, enggak punya ya Rasul. Qala fa makasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiam sebentar. Fa baina anahu ala dzalika utiyan Nabi bi araqin fihi tamar. Lagi Nabi termenung begitu, nunggu keputusan, datang seseorang bawa sedekah. Bawa apa namanya, hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aina sa'il? Tadi mana yang bertanya? Itu sahabat banyak ya. Tadi mana yang bertanya? Faqala ana, saya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bi. Ya udah, kamu sedekahkan ini aja. Ya Rasul, ketika ngumpul ada yang bawa hadiah korma, kormanya diambil. Tadi mana yang bertanya yang tentang apa kifarat berjima itu? Kasihkan. Fatasaddaq. Kasih sedekah dengan korma ini. Faqala rajul, a'ala afqari minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang paling miskin di antara kami ya Rasulullah? Fa wallahu ma baina labatin, demi Allah, tungtung Madinah kan tungtung Madinah abdi nu pamiskinan. Tidak ada orang yang lebih fakir dari diriku. Ini fakir tapi macam-macam gitu. Ini fakir macam-macam gitu.
Sampai dia bersaksi demi Allah dari ujung Madinah ti kulon ka kidul ti wetan ka apa? Ti kulon ka wetan ti kidul ka kaler numpang miskin abdi ya semua. Di Madinah teh abdi geus pamparane paling miskin. Itu paling miskin ya. Udah miskin tapi macam-macam. Tapi ini hikmah ilmu. Faqala rajul ala afqari min Rasulullah fa Allah ma baina labatiha yuridul haratain ahla baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada keluarga yang lebih miskin dari keluargaku di Madinah ini ya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sampai tertawa. Sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyahu sampai gigi taringnya itu terlihat. Gigi apa? Taringnya, gigi gerahamnya ya. Nabi tidak pernah tertawa selebar itu. Ini ada orang mungkin anggap apa namanya? Kalau kita menganggapnya kermah-mah orang paling miskin tetapi orang yang paling macam-macam. Jadi miskin motah deh gitu. Udah miskin motah lagi kan begitu. Tetapi itu untuk hikmah sampai Rasulullah tertawa dan terlihat giginya semua kala at'imuhu ahlaka, ya udah kamu kasih makan aja keluargamu dengan korma ini. Nah ulama ini masih kesimpulan bahwa hadhihi khususiyah, ini kekhususan hanya orang itu saja, tidak berlaku bagi kaum muslimin yang lain. Jadi jangan diikuti sudah kita berjimah di Ramadan karena kita merasa miskin, ya udah saya sedekah pada diri saya sendiri aja gitu, atau sedekah pada keluarga, akhirnya mah kafaratnya tidak dapat kan begitu. Jadi hukuman pertama itu memberi Bebaskan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga kasih makan 60 bukan makan dulu tadi hadisnya. Puasa dulu. Puasa makan dulu tadi. Jadi, hal tajidul raqabah, apakah Anda punya budak? Tidak. Hal tastati antasum syahrain, apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Atau tidak sanggup. Hal tajidin amasyitin miskinan, kamu bisa memberi makan 60 miskin? Tidak juga. Berarti urutannya 1 bebasin budak, yang kedua 2 bulan puasa berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Untuk 1 hari batal 60 porsi. 1 hari batal 60 porsi. Dalam fikih Syafi'i double. Qadanya dilakukan 1 hari plus kifaratnya. Yaitu 1 hari plus 2 bulan. Berarti kalau pakai makanan 1 hari qada plus 60 porsi makan untuk orang miskin. Dan kepada suaminya saja, ini mah kita asumsikan ya. Iya, kita asumsikan karena Rasul berdialog dengan si bapak itu seorang diri, tidak memerintahkan pada keluarganya. Nah, jadi waman mata wa alaihi syam, orang tua kita yang masih punya hutang puasa diqadhakan oleh ahli warisnya. Kalau tidak, maka dihitung fidyahnya. Ya, silakan. Sama dengan badal. Untuk 1 hari 1 mud ya. Sama dengan membadalkan. Ya, membadalkan puasa qadha namanya. Karena hadisnya umirna bi qadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha shaum. Jadi orang tua kita yang sudah sepuh, sudah masuk Ramadan tapi tidak sanggup puasa, itu diqadhakan oleh ahli warisnya. Atau jika tidak, maka difidyahkan. 1 hari tidak puasa 1 mud, 1 porsi. Kalau yang untuk makan diserahkan ke yayasan? Diserahkan ke yayasan enggak. Langsung dibelikan porsi makannya juga boleh. Bagaimana mudahnya saja. Biasanya kalau di perkotaan biasanya atau di yang sulit mencari penerima manfaat, kadang-kadang dititipkan ke lembaga. Itu juga tidak apa-apa. Berikan 1 bulan dihitung, misalkan 1 bulan orang tua kita sepuh tidak bisa puasa, udah 30 mud, berarti kan 1 hari kan 1 mud. Maka dikalikan saja, kalau porsi di kabupaten di Tasik itu 35, kalau di kota itu di kota 35, di kabupaten 30, itu untuk Tasik. Ketetapan dari Kemendagri. Enggak tahu di Bandung berapa. Diasumsikan sama, berarti 35 aja. Ini kabupaten 30. Berarti 30 kali 30 hari berarti 900.000 untuk fidyah 1 bulan Ramadan sepuh kita yang tidak sanggup puasa. Jadi kasus misalnya itu kejadian 10 tahun yang lalu, tahun sekarang, Ya. terus itu indeknya yang tahun 10 tahun Dihitung, kodoknya dihitung.
Kodoknya dihitung berapa hari kodoknya? Enggak, artinya nilainya itu loh. Oh nilainya, nilainya patokannya porsi makan. Bukan, ini kasusnya 10 tahun yang lalu Iya. misalnya satu porsi itu mungkin hanya Ya itu inflasi saja ya. Pak. Nah, sekarang itu 30, nah ini cuma itu. Dihitung hari ini. Karena kalau angka itu dipakai hari ini, nggak bisa makan orang yang dapat fidyahnya itu. Misalkan fidyah di tahun 90 itu cuma 2.500. Sekarang kita kasih makan orang 2.500. Itu paling dapat sangu setengah. Tanpa lauk. Bala-bala hiji. Cengitna 2. Nah, jadi dihitung inflasi itu karena inflasi itu konsekuensi pasar yang tidak bisa dihindari. Itu kalau masak sendiri lebih murah. Gimana? Enggak apa-apa. Mau masak sendiri silakan. Yang penting patokannya orang miskin itu dapat satu porsi makan. Satu porsi makan yang wajar. Bukan satu porsi makan yang tidak wajar. Atau misalkan satu piring mentung bala-bala 2, itu kan tidak wajar, bukan porsi makan sebenarnya itu. Porsi makan yang wajar itu porsi makan yang menurut kebanyakan orang dan logika kita itu pas dan layak untuk jadi nutrisi makanan kita. Itulah berlaku kaidah al-'adatu muhakkamatun. Tradisi atau kebiasaan orang itu menjadi hukum. Kebiasaan orang itu jadi hukum. Artinya bagaimana orang itu secara wajar makan yang baik, nah itulah patokan kita. Itu kaidahnya, tradisi di masyarakat adalah hukum yang berlaku di situ. Al-'adat muhakkamatun atau al-'adatu hukmun. Adat adalah tradisi adalah hukum. Di kita orang wajarnya makan itu apa? Satu porsi nasi, kemudian kalau nggak ada daging berarti telur, kemudian ada sayurnya, ada tempenya atau apa. Nah itulah dihitung satu porsi. Makanya Kemenag menghitung supaya pas begitu memudahkan itu sekitar 30 ribuan. Negara tuh menganggarkan 12.000 cuma makan gratis. Baru-baru Keberatan dan paling itu dapat apa 15.000. Togenya juga toge yang sudah layu itu. Ya ala kulli hal ikut saja ketetapan Kemendag. Nanti biasanya di akhir Ramadan Kemendag suka menetapkan angka untuk fidyah. Kita ikuti saja. Karena itu ikut keumuman yang sudah dihitung matang oleh lembaga yang berwenang. Wa syaikhu man ajaza an shaum yuftir wa yut'im an kulli yawmin mud. Ini yang tadi gimana? Wa syaikhu orang tua yang sudah lanjut usia. Uzur. Man ajaza yang tidak sanggup dikembalikan kepada orang tua itu sebut ya. Kalau masih merasa kuat 80 tahun tapi jag-jag masih kuat puasa seperti apa? Tetap puasa. Masih kuat yang puasanya Ki? Insyaallah ya. Atau kajian doyot yang sudah di atas 80 tapi masih kuat puasa, itu silahkan puasa. Waman ajaza, tapi kalau yang merasa tidak sanggup, sudah sepuh dan tidak sanggup puasa, anisaum yuftir, maka berbukalah. Wa yut'im an kulli yaumin muddan, dan mengganti satu harinya dengan fidyah. Mengganti satu hari dengan fidyah. Jadi kalau orang di atas 80 tahun merasa tidak sanggup puasa, kalau puasa itu misalkan jam 11 sudah muntah-muntah, sudah pusing, kelengan, muntah begitu, dan secara medis dinyatakan yang tidak sanggup puasa misalkan, maka dia boleh tidak puasa 1 bulan, ganti saja dengan fidyahnya sekitar 900.000. Kalau fidyahnya 30.000. Kalau fidyahnya misalkan 20.000 ya udah 20 kali 30 berarti 600.000. Tapi saya sarankan fidyah itu ikut Kemenag karena sudah dihitung matang berdasarkan perhitungan lembaga yang berwenang di dalam perhitungan fitrah gitu ya, dan fidyah. Wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa 'alaiha al-qada. Wanita hamil dan ibu menyusui apabila dia khawatir dirinya tidak kuat, maka dia boleh berbuka dan menggantinya dengan qada. Ini fikih Syafi'i. Apabila wanita hamil dan wanita menyusui kuat, tetapi khawatir anaknya tidak dapat nutrisi yang baik, dia boleh berbuka dan membayarnya dengan qada dan fidyah. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, kalau khawatir dirinya nggak kuat, cukup qada saja.
Tapi kalau ibu hamil dan menyusui, yang dia khawatirkan anaknya bukan dirinya, maka menggantinya qada dan fidyah. Ini madhab Syafi'i. Tapi kalau kita melihat madhab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, madhab sahabat, kebanyakan sahabat merekomendasikan wanita hamil dan wanita menyusui cukup bayar fidyah saja, tidak usah qada. Kenapa? Karena wanita hamil setelah hamil menyusui, ya, hamil 9 bulan tidak bisa puasa, menyusui 2 tahun tidak juga puasa. Kapan qadanya? Kadang setelah menyusui 2 tahun hamil lagi, dapat suaminya hayong terus berproduksi, sehingga praktis tidak punya waktu untuk qada. Karena perempuan seperti itu tidak punya waktu untuk qada, maka madhab sahabat mulia Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, dan ini saya menilai yang paling rajih, yang paling kuat di antara seluruh pendapat, adalah wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja tanpa mengqada. Yang saya sampaikan ini fikih Syafi'i, tapi kalau melihat fikih sahabat, mereka merekomendasikan cukup fidyah saja. Alasannya karena wanita hamil dan menyusui tidak punya waktu untuk mengqada. 9 bulan hamil, kemudian 2 tahun menyusui, kemudian tahun ketiga hamil lagi, kapan dia puasa? Cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja. Yang terakhir, wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, orang musafir, safaran tawilan, safar yang memberatkan, jauh begitu, yuftiran, boleh berbuka, wa yaqdiyan, dan melakukan qada. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.